Tak ada alasan untuk mengatakan bioskop India sedang tidak baik-baik sekarang. Banyak film terbaru yang sudah tayang, ada yang beruntung lebih banyak yang gagal. Belakangan ini keberhasilan film Bollywood susah untuk ditebak kinerjanya. Ada yang punya modal terbatas tanpa promosi, bisa bekerja dengan baik di box office karena konten. Ada juga film yang punya modal besar, kualitas Hollywood punya, tapi sangat menyedihkan di box office, bahkan di tangan aktor besar sekalipun. Bagi aktor yang punya film gagal itu akan mempengaruhi status bintangnya. Kegagalan demi kegagalan akan membuat aktor ini kurang tawaran film lagi ke depannya. Nah, siapa saja aktor yang kehilangan bintangnya di tahun 2022 ini? Apakah nasib mereka akan baik-baik saja ke depannya? Akshay Kumar membuka kembali bioskop India dengan Suryavanshi yang bekerja dengan sangat baik. Ada harapan besar bagi para produser yang memiliki film lain di tangan Akshay. Namun kenyataannya pahit, dua film Akshay yang rilis baru ini macet di box office. Ada Bachchan Pandi yang beranggaran mahal 165 crore, gagal dan hanya mengumpulkan 49,50 crore. Kemudian ada Prithviraj yang beranggaran 200 crore, juga hanya mengumpulkan 66 crore. Akshay Kumar lalu diolok-olok di Twitter. Kemarin Akshay Kumar terlihat bersepeda dan netizen tak henti-hentinya mengejeknya. Ada yang mengatakan itu adalah aksi pencitraan setelah kegagalan beruntun. Masih dini untuk mengatakan karir Akshay kacau saat ini. Ia masih punya beberapa film yang akan rilis dan akan dikerjakannya. Raksha Bandhan akan rilis dalam waktu dekat ini. Kemudian ada Bademia Chote Mia, Ram Setu OMG kedua dan Surarai Potru. Kita lihat saja nasib-nasib film ini ke depannya. Sepanjang John Abraham berkarir, film gagalnya lebih banyak daripada film hitnya. Dan sekarang itu terus bertambah dengan rilis-rilis terbarunya. Tapi dibanding Kanggena, karir John belum terlalu bisa dikatakan sangat memburuk. Hanya saja penonton inginkan hal lain dari John setelah sekian banyak aksi yang hanya berbeda judul film. Film hit terakhirnya adalah di tahun 2019 dengan film Butler House. Sejak saat itu hingga tahun 2022 ini, 4 film terbarunya amburadul di box office. John baru saja memberikan 2 kegagalan berturut-turut. Satu kata yang jelas untuk kegagalan tersebut, penonton bosan dengan John. Apakah Pathan akan kembali membangkitkan John dengan antagonisnya? Peran yang membentuk dirinya dari Doom di tahun 2004 yang lalu. Anyway, John sepertinya tak perlu ragu dengan kegagalannya. Dia adalah salah satu produser yang cukup beruntung. Kegagalan terbesar Kanggena melalui film Dakat baru-baru ini cukup menyita perhatian analis perdagangan. Mereka khawatir ini adalah akhir dari karir Kanggena. Karena bayangkan guys, kesuksesan terakhir Kanggena adalah Tanwets Manu 2 di tahun 2015 lalu. 9 film dalam kurun waktu 7 tahun sejak saat itu, target box office Kanggena menurun. Apakah Kanggena harus membuka hati bekerja dengan Tigakan? Saat ini belum jelas proyek apa lagi yang akan dikerjakan Kanggena ke depannya. Adapun satu-satunya cara Kanggena bertahan dengan menjadi produser untuk filmnya lagi. Seperti Manikarnika dulu, film yang rata-rata ini diproduksi di bawah rumah produksi Kanggena. Lalu mengapa film Dakat yang sangat menjanjikan itu merosot? Tak ada yang istimewa dari inti ceritanya adalah alasannya. Terkesan berulang dan hanya terdengar seperti Hollywood. Sepertinya Kanggena harus berhenti jadi pahlawan utama di filmnya ya. Pengulangan adegan terus terjadi pada karir Tiger Shroff. Karir Tiger akan lebih parah dari Kanggena jika ia tidak menemukan potensi yang lain. Sama halnya dengan John, aksi terus yang ia lakukan dan hanya berganti judul film. Lebih buruk dari John, Tiger tidak pernah dikenal sebagai karakter antagonis atau yang lainnya.
hanya mengandalkan bakat lainnya yaitu dance. Apakah ini akan baik-baik saja bagi nama Tiger ke depannya? Tiger sebenarnya baru ini membuat filmnya gagal sejak tahun 2019. Sebelumnya Blockbuster War juga bagi tiga yang menjadi semi-hit di box office. Walaupun baru saja gagal dengan Hero Panty keduanya, netizen sepakat tidak ingin menikmati hiburan yang sama terus-menerus. Pada Mia Chotemi yang akan datang, kita akan lihat apakah aksi masih bekerja untuk Tiger. Nah, kira-kira menurut kalian Tiger butuh peran seperti apa sih? Dia adalah salah satu aktor terbaik tapi karirnya benar tidak terlalu stabil. Sempat namanya menghilang, dia muncul lagi dengan blockbuster Kabir Singh yang mengejutkan. Itulah Shahid Kapoor, konten yang bagus dan faktor keberuntungan lah yang membuatnya bisa bertahan. Tak ada karakter tertentu yang melekat pada diri Shahid, jadi dia leluasa untuk mencari berbagai jenis peran yang baik. Tapi satu masalahnya, karakter yang baik saat ini jarang di Bollywood. Mau meremake film Selatan punya, Selatan malah mendapatkan penonton luas hari ini. Sementara itu jika ada konten orisinil di Bollywood, produser lebih memilih memakai aktor yang lebih bankable dari Shahid. Shahid baru saja gagal dengan filmnya Jersey remake dari Selatan. Kedepannya kita tidak tahu hal mengejutkan apa lagi yang akan diberikan oleh Shahid Kapoor. Yang jelas dia adalah aktor dengan audiensnya sendiri. Ranveer adalah aktor yang kadang terlalu baik, juga kadang rata-rata saja. Tapi dia bukan aktor yang buruk mencetak box office. Sepanjang karirnya jika kita tidak menghitung tahun ini, 12 filmnya yang lalu hanya 2 yang gagal. Nah di tahun 2022 ini, nasib Ranveer sangat kurang beruntung. 2 filmnya Acted 3 dan JC by Jordar setengah mati di box office. Pendapatannya tidak lebih dari cukup. Untuk saat ini Ranveer sepertinya butuh sutradara yang lebih hebat bercerita. Bersama Sanjay mereka mencetak uang yang banyak. Tapi belum ada tanda-tanda film baru dari Sanjay. Tapi tidak mengapa guys, dia punya bakat dan faktor keberuntungan yang baik. Relasinya dengan banyak label besar akan menghasilkan film berkualitas yang lain. Hanya satu masalahnya, dengan 2 film gagalnya barusan, Ranveer butuh 1 kali pembuktian sebelum label besar mengontraknya lagi. Apakah itu susah bagi Ranveer menurutmu? Itulah beberapa aktor yang kehilangan bintangnya di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat aktor siapa yang lagi naik daun. Pertama ada Alia Bhatt, 2 filmnya berturut-turut sukses besar di box office. Ada Kartik Aaryan yang tadi sangka-sangka menyalip aktor bankable seperti Ayushmann Khurrana. Dhamaka dan Bulbula yang terakhir mendapatkan respon positif dari kritikus. Kemudian ada Sid Malhotra, tidak nyangka guys, ia bisa keluar dari genre boringnya dengan film Shersha. Lalu ada Kiara Advani, mungkin sedikit lagi ia bersaing dengan Deepika dan Kangana. Sejak Kabir Singh ia mencoba peran-peran baru dan sangat sukses. Lalu ada Tabu, dia adalah pemain terdepan dari aktris hari ini. Karirnya sangat cemerlang dan tak ada matinya. Semakin tahun semakin sukses dengan peran-perannya. Berikutnya dari daftar aktor yang belum terkena dampak besar yang buruk pada karirnya. Pertama ada Ajay Devgan yang juga merupakan pemain terbesar hari ini. Film terakhirnya 34 yang gagal tidak bakal mempengaruhinya. Dia juga baru saja memberikan cameo panjang yang sukses di Suryavanshi, Gangubai juga Triple R. Kemudian Amitabh Bachchan, walau 2 kali berturut-turut gagal di tahun 2022 ini, aktor ini punya ekspektasi lebih di film Brahmastra. Selanjutnya ada Deepika Padukone, kegagalan Gehreya mungkin cukup mengkhawatirkan. Tapi dengan 2 proyek besar di tangannya ke depannya, ia punya 2 kesempatan untuk membuktikan dirinya. Prabhas, berturut-turut 2 kegagalan besar, Saho dan Radhesham, Adipurus yang akan datang diharapkan bekerja dengan baik.
Nah guys, ini hanya berupa prediksi ya. Kita tidak tahu ke depannya apakah Kang Kena akan kembali memimpin atau Amitabh yang kembali merosot. Semua akan ditentukan dengan waktu. Ya, walaupun kesuksesan di Bollywood susah diraih, sebaliknya kejatuhan bisa terjadi hanya dalam beberapa saat.